Orang main di alam sudah dibilang ekoturism. Benar. Itu sebetulnya enggak seperti itu. Jadi konsep ekoturism justru mengharmonisasikan antara kebutuhan pariwisata tadi dengan kebutuhan konservasi. So, sekarang apa yang terjadi? Menurut saya menurut saya perlu perbaikan di dalam komunikasi publik kali. Iya, benar. Jadi misalnya, satu, pastikan dulu dong, apa sih yang you offer? Sistemnya kayak apa gitu teman-teman. Kalau sistemnya oke, I'm willing to pay. Tapi saya dapat experience yang apa? Facilities apa? Kan gitu. Tapi kalau misalnya saya ditanya sebagai wisata, saya sekarang tanya ya sama Mbak Dinda misalnya. Saya nggak tahu juga, ini mungkin pengetahuan buat kita bersama ya, tapi ini pandangan saya pribadi, teman-teman. Kalau menurut saya misalnya, ambil contoh, wisatawan itu kan nggak obligasi loh untuk membayar biaya konservasinya. Tapi dia harus bin aks gitu. Jadi misalnya, Mbak Dina wisatawan, saya tanya, are you willing to help us to conserve? Kan gitu? Iya, benar. Willing us to conserve-nya nanti metodenya banyak cara tuh. Iya. Banyak cara. Apakah saya taruh donasi? Apakah saya sudah dibendel dengan harga itu? Di dalam harga itu berarti ada komponen of willingness to conserve. Willingness to conserve itu sudah include. Saya seneng dong. Saya bantu bumi, saya bantu komodo misalnya, kan gitu. Ya. Nah, pertanyaan saya nih, kalau saya sebagai wisatawan, kemudian kalau saya seperti sekarang, informasi saya merasa masih terlalu minim nyampe ke wisata, ke publik gitu. Saya nggak tahu nih, angka itu oke, ekosistem pariwisata, bisa masuk akal, ekosistem konservasi, bayarnya jadi harus gitu, oke. Tapi kamu belum lihat ekosistem pariwisatanya. Ini nanti saya bahas nih sedikit lagi. Tapi kalau sekarang saya disuruh membayar itu, pertanyaan wisatawan sederhana kok. Saya mau banget bantu, tapi kemana duitnya ngalir? Iya, benar. Makanya saya bilang di situ tadi, di sistem kelola harus pakai digital. Digitalnya untuk apa? Akuntabilitas. Kalau saya menyumbang mohon maaf ya, saya Muslim teman-teman, saya menyumbang ke masjid, tertulis di situ, misalnya ya kan, hari Minggu ini sekian gitu, so I'm willing. Terus terlihat bendanya, I'm willing too, kan gitu ya. Ya jadi, tapi yang saya ingatkan lagi, ada satu hal juga bolong besar ya di dalam kacamata melihat pendekatan konservasi. Menurut saya, pendekatan konservasi both antara cultural heritage maupun natural heritage ini menurut saya kacamatanya harus terbenahi betul. Kalau cuman kemarin melihat satu angka ini muncul karena konservasi of the keanekaragaman hayatinya, misalnya kemudian atau ekosistemnya atau fisiknya tadi, dua itu keanekaragaman hayati dan fisik, sebetulnya ada faktor lain yang seharusnya masuk dan ini sangat kuat dan perlu kuat, yaitu manusianya di sekitar kawasan konservasi, ya kan? Kemana? Adakah program pemberdayaan masyarakat di situ? Karena menurut saya masyarakat itu harus jadi bagian solusi, bukan dilihat sebagai ancaman. Itu aja berbeda. Jadi sudut pandang kita menjadi berbeda. Sehingga kalau menurut saya sekarang hitungan tadi yang konservasi nggak harus konservasi, tapi uang pemberdayaan masyarakat surrounding nih mana? Terus uang yang tadi angka itu alirannya berapa persen ke sini? Who's tackling that? Kalau sekarang ini uangnya misalnya masuk ke pos negara kita, katakan PNBP misalnya saja, itu larinya ke keuangan, kemudian keuangan masuk lagi ke Kementerian KLHK melalui KSDAE, kemudian untuk Taman Nasional itu bentuknya sebuah program saja DIPA
Jadi nggak otomatis misalnya saya dapat 100 gitu ya, Mbak Din, saya udah ngasilin 100 nih, kembali ke saya 100, nggak bisa, karena sistem negara kita begitu. Masuk keuangan PNBP, dan itu saya dapat program ya tetap saja seperti itu. So pendek kata saya hanya ingin bilang bahwa nggak ada duit yang bisa respon langsung. Bener. Ya, sementara di tourism kita butuh itu, yang duit respon langsung. Misalnya ada kejadian begini, ini harus perlu diperbaiki, itu direspon. Sementara kalau di Taman Nasional repot. Nah, jadi ini yang sebetulnya perlu, sehingga kemungkinan besar saya juga tidak, karena penjelasannya saya belum dapat, kemungkinan besar sebetulnya sudah mengarah ke situ isunya, bahwa akan ada misalnya Taman Nasionalnya jadi Badan Layanan Umum. Nah, itu badan itu tapi badan itu bukan badan pengelola sebetulnya. BLU adalah sistem keuangan yang oleh negara itu dibikin untuk uangnya bisa dipakai langsung sebagian. Jadi misalnya rumah sakit nih Mbak Din, rumah sakit kita kan itu butuh respon cepet kan. Masa orang mau udah sekarat, duitnya ntar turun kan, nggak mungkin. Bener. Jadi dia harus respon cepat. Alatnya rusak, harus dibeli cepat. Nah, itu sistem negara ada sudah, namanya BLU tadi. Jadi itu sebetulnya kalau direspon dulu, sistem yang mau di-offer, kemana lari uangnya, it's accountability-nya clear, dan I'm willing, ya, sebagai tamu, sebagai wisatawan yang care dengan biodiversity, saya willing kok to pay. Jadi numbers itu nomor 2 sebetulnya. Kalau kamu diskusinya ke visitor management deh. Sehingga saya sebagai, sekarang saya ngomong dari sisi pariwisata. Kalau saya ngomong dari sisi pariwisata, I want to get a total experience. Dan experience-nya kalau perlu yang memang keren. Sepanjang hidup saya baru ngalamin gitu. Kalau itu saya dapat, misalnya ambil contoh, melihat satwa liar kawin di habitat aslinya. Saya cuma lihat di foto film-film kali. Tapi saya lihat langsung, ya, atau melihat adanya sistem di rantai makanan, satu satwa pemangsa memangsa yang lain di alam aslinya, dia fighting gitu. Ngelihat komodo bangun tidur dari lubang tidur misalnya. So that is a value. Itu yang kita ngomong nilai. I want to pay more for that. Itu kualitinya. Oke. Nah, tapi kalau saya sekarang ngomong dari sisi pariwisata, ini yang saya lihat, ini menurut saya nih, asumsi saja. Mudah-mudahan teman-teman yang menilai, memberikan penilaian itu sudah menghitung ini gitu. Jadi kalau di dalam sistem pariwisata kita harus melihat, ambil contoh nih. Ini saya memberi gambaran pandangan saya saja. Kalau skala regional, kita kompetisinya berat. Ya, benar. Ini kita ngomong daya saing. Ya, kalau Mbak Dinda atau saya nih orang Eropa, misalnya mau di Jerman lah, Inggris, Eropa Barat, melihat kita nih negara di ASEAN misalnya, ada Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, itu competition-nya sangat kuat gitu. Tetapi secara geografis, posisi kita ini strategis, tapi secara dagang di sisi tourism bisa plus bisa minus. Tergantung. Sehingga cara berpikir, kalau saya tamu, kita tamu, misalnya saya bilang, saya mendapatkan value yang sama, ya, dengan harga yang sama, ya. Di satu sini di Indonesia ini saya punya juga value yang sama, harga yang sama. Ini pilihan. Tapi di negara-negara yang tadi saya sebutkan, di negara ini di ASEAN saja, di sini bisa visit 2-3 country. Value-nya sama, ya kan? Nilainya sama. Di Indonesia itu value-nya sama, tapi we just visit one country. Ya, di mana-mana pasti milihnya. Coba logikanya orang milih mana? Iya, saat yang sama tapi banyak perginya. Banyak perginya. Iya, benar. That is more experience. Iya. Oke. Nah, ini yang nggak dihitung, teman-teman, menurut saya. Jadi sebenarnya Indonesia itu bagus, support kalau mau ngomong apa, teman-teman,
daya tarik, alam, budaya is one of the best. Tapi challenge kita, tantangan kita adalah konektivitas. Ya. Jadi waktu saya terbang ini plus jatuhnya sama dengan saya visit 2 negara atau 3 negara di negara ASEAN. So, itu yang harus dipikirkan teman-teman di pariwisata, teman-teman di Kementerian Pariwisata, di teman-teman di dinas-dinas untuk how to try. Saya mau visit Komodo kan nggak bisa langsung direct kan? Iya. Saya harus visit juga either Bali atau saya ke sini terus connections lagi gitu ya. Nah, wisatawan itu apalagi masa after COVID begini, saya kalau perlu direct lah, mengurangi terbang pendek gitu. Nah, itu soal baru satu sisi dari kacamata makro itu. Belum kita masuk ke kacamata tadi yang lebih mikro lagi di tourism. Tadi soal standar, ya, pelayanan. Kalau misalnya standar pelayanan masih sekarang tahu-tahu naikin, ya mohon maaf, masih berat. Iya, benar. Daya saing turun. Iya. Jadi tadi offering dulu, kalau mau saya pengen denger juga nih apa yang di offer sistemnya tadi. Kalau itu udah clear, nggak beli kucing dalam karung saya mau kok ke situ. Saya nabung deh sekian tahun saya buat kunjungin itu. Doesn't matter. Tapi saya lihat sebetulnya mungkin pemerintah atau TN juga punya maksud yang baik, hanya saya merasa belum ada penjelasan yang cukup baik. Misalnya saya lihat itu kan sekarang muncul waktu press conference kemarin itu bahwa itu hanya untuk Padar dan Komodo. Artinya Rinca ini mungkin untuk yang tetap seperti sekarang misalnya, itu zonasi namanya teman-teman. Di konsepsi itu bagus tuh. Tapi sekali lagi menurut saya itu nggak komplit gitu informationsnya. Jadi kalau complete informationsnya kita agak tenang dan clear gitu ya. Yang kedua ya, penetapan. Kalau dari sisi pariwisata, kamu conference sekarang, besok ditetapkan 1 Agustus. It's only 1 month, less than 1 month, gitu ya. Kurang dari 2 minggu. Sementara kita nih turis asing itu biasanya kan plan, rencanain 6 bulan sebelumnya paling minimal itu. Minimal itu benar. Itu minimal kalau sekarang ada teknologi. Kalau dulu itu 1 tahun. Tapi sebagian besar juga banyak yang kadang-kadang ayo berangkat gitu kan. Akhirnya lebih berhasil daripada rencana yang nggak berhasil. Iya, kan? Gitu. Jadi kalau itu dilakukan, ini loh nanti tamu akan dapat ini, terus uangnya akan mengalir ke konservasi sekian dengan sistem seperti ini, mengalir ke pemberdayaan masyarakat dengan sistem ini, bekerja samanya dengan ini, KS kelompok sadar masyarakat di sini ya, dan nanti itu menjadi value lain untuk tourism. Orang akan bayar dengan baik, tapi akan dilakukan nanti. Jadi orang bersiap diri. Tapi sekarang kalau tahu-tahu ya, sementara kita baru mau bangkit, menurut saya ya gimana ya? Menurut saya masih perlu, kayaknya kita masih perlu belajar lagi. Jadi di dalam menetapkan itu. Gitu Mbak Din. Sorry kalau kepanjangan, tapi mudah-mudahan dapat ya message-nya. Nah, satu hal lagi yang juga penting di pihak tadi ya, tadi saya udah sebutin sebetulnya, tapi saya ingin mengulang, ini penting banget buat teman-teman pengelola di natural heritage ya, itu juga harus meningkatkan value dari petugas atau cultural heritage. Sama juga value of petugas itu daya tarik sebetulnya. Coba kalau saya jujur, kalau saya ke Taman Nasional di US misalnya, saya selalu mencari namanya rangersnya gitu. Saya selalu ngomong what is your challenge, itu kemungkinan karena saya punya daya tariknya. Tapi melihat mereka itu saya seneng banget karena dia merasa proud dengan dia menjadi jagawana gitu. Dia menjadi penjaga Taman Nasional dan dia punya ketegasan sendiri dan dia really help. Misalnya saya pernah di Palm Spring, kita naik mobil yang bukan 4-wheel drive, tapi itu di gurun, tapi di situ tertulis bisa, tapi dia menghampiri, dia bilang be careful ya di jarak yang sini, di tikungan yang ini, mungkin kamu ambil sebelah kiri karena di situ mungkin nanti bisa jeblos. Tapi itu dia sangat apa ya, sangat helpful.
Dan itu kan perlu sebuah sentuhan, enggak sentuhan conservation itu sentuhan tourism di situ ya kan. Benar-benar. Jadi itu yang menurut saya itu satu ya. Yang kedua, bahwa tadi itu yang saya ingin ingatkan lagi, bahwa kalau di alam satwa liar maupun tumbuhan misalnya itu punya faktor adaptasi, sehingga kalau itu biasa di alam itu, kalau dia kekeringan dia tahu mencari jalan keluarnya. Apakah itu akan terjadi fighting to each other, kanibalisme, itu sistem yang udah berjalan di alam. Doesn't matter, itu roda yang harus jalan. Tapi kalau yang di cultural heritage, Mbak Dinda, tergantung kita manusia yang mengaturnya. Nah, menurut saya, mohon maaf nih sekali lagi kacamata Ari yang kacamata saya melihatnya bahwa pariwisata pendekatan konservasi di cultural heritage kita itu hanya melihat pendekatan yang saya melihat kebendaannya saja gitu. Saya melihatnya itu harusnya landscape approach, di mana manusianya ada di dalamnya. Jadi kalau ini natural heritage-nya, kemampuan kita ini kita pagerin di sini aja nih. Yang kita ngomongin di sini. Value-nya sebetulnya jauh lebih besar dari itu. The value of the story. Dan semua kalau ini landscaping, ya, landscape-nya dijaga, walaupun ini punya masyarakat, tapi mereka di blend dalam sebuah sistem kelola yang baik, ini jadi value cerita yang bagus. Dan value cerita itu tourism, ya kan? Jadi dia tarik di sini sih, oh iya kami tahu dia punya cerita tentang ini, dulu itu tanah nenek moyang saya, dan sebagainya dan sebagainya, dulu dan sebagainya. That's a tourism value. Kalau misalnya meja ini kawasan konservasi, itu ada core area. Jadi misalnya ini area inti nih, di sini area inti. Itu areal yang tidak boleh digunakan sama sekali kecuali peneliti, gitu ya.